Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa mengenal Allah seperti Engkau ya Bapa. Di seluruh kehidupan kami, itu semua ada karena Engkau ya Bapa. Inilah sembah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah hati ini bisa menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Kami memberikan seluruh dari kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Kami mau berserah hanya kepadamu ya Bapa. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu.
Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Memuji dan menyembah Allah yang sejati. Dan saat ini kami memberi hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah hati dan pikiran kami, supaya firman yang ditabur itu berakar, bertumbuh dan berbuat lebat dalam kehidupan kami. Serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Senang bisa berjumpa kembali. Nah, saudara, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Coba katakan sebelah kanan kirinya, kamu dicintai oleh Tuhan. Haleluya. Ada sebuah lagu lama yang ya pasti saudara banyak tahu ya. Lagu ini diambil dari Mazmur pasal 23. Coba saudara tahu nggak kunci kunci A. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Amin. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Cukup ya. Mulai masuk khotbah, nanti enggak masuk khotbah ya. Sekali lagi ini diambil dari Mazmur pasal 23 yang ditulis oleh Raja Daud, dan Mazmur ini dibuat oleh Daud menurut pengalaman hidupnya sendiri. Bila saudara mencermati lagu ini, maka akan muncul sebuah pesan yang saudara bisa tangkap bahwa Tuhan itu seperti gembala yang menuntun dombanya ke tempat yang aman, tenang, dan jalan yang benar. Dan ini memberi pengertian kepada kita bahwa kalau hidup kita serahkan untuk dipimpin Tuhan, maka hidup kita ini akan dibawa oleh Tuhan ke tempat yang aman, tenang, dan jalan yang benar, tidak tersesat. Betul nggak? Dan saya setuju dengan saudara, tapi kalau kita memperhatikan kehidupan Daud yang dicatat cukup lengkap dalam Alkitab, saya nggak terlalu melihat keserupaan seperti yang ditulis oleh Mazmur Daud pasal 23 itu. Kalau kita melihat di Alkitab, kita melihat hidup Daud itu seperti roller coaster ya, naik turun luar biasa, bahkan melalui berbagai macam kesulitan. Mulai dipandang rendah oleh saudara-saudaranya, bertahun-tahun dikejar oleh Saul hendak dibunuh, dikhianati oleh orang kepercayaannya, hendak dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, dan berbagai macam kesulitan. Apakah ini semua bisa disebut dibimbing ke air yang tenang? Di sini timbul pertanyaan, walaupun memang akhirnya Daud ini berhasil menjadi raja, tapi kok kelihatannya enggak seperti yang Daud tulis ya. Apakah tulisan Daud ini salah? Sebetulnya enggak salah. Cuma kita belum memandangnya secara lengkap. Nanti di akhir khotbah saudara akan mengerti bahwa tulisan Daud itu sebetulnya benar. Tapi saya mau mengajak kita mundur dari kehidupan Daud 500 tahun ke belakang, di mana pada masa itu adalah kehidupan Musa ketika memimpin Israel keluar dari Mesir. Musa memimpin Israel di padang gurun. Dan kita tahu ada satu fenomena yang luar biasa, mujizat yang Tuhan pertontonkan yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Yaitu Tuhan menuntun
bangsa Israel itu dengan tiang awan dan tiang api. Coba kita lihat aja ya ayatnya. Mari kita lihat di Keluaran 13 ayat 21. Bunyinya begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Artinya begini, kemana tiang awan atau tiang api itu bergerak, ke arah yang sama itulah bangsa Israel akan berjalan. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti di satu titik, dia akan membuka kemah dan tinggal untuk sementara di tempat itu. Tapi manakala tiang itu mulai bergerak, mereka pun akan ikut berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Jadi setiap titik, setiap lokasi yang didatangi oleh Israel itu berdasarkan tuntunan Tuhan. Setuju ya? Sampai sini supaya kita mengerti dulu. Sampai pada satu ketika Tuhan itu menuntun, jadi ini bukan kehendak Israel. Tuhan menuntun ke satu tempat, kita lihat di Keluaran 13 ayat 18. Dikatakan begini, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju kemana? Ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Mari tangkap dulu satu hal dalam pikiran kita, bahwa yang membawa Israel ke tepi Laut Tebrau adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri. Lalu apa yang terjadi setelah mereka berkemah di Laut Tebrau? Kita lihat Keluaran 14 ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zevon. Ketika orang Israel sudah berkemah di tepi laut itu, karena tiang awan tidak lagi bergerak, mereka melihat ke belakang dan dilihatnya bahwa ada begitu banyak pasukan Mesir yang ternyata mengejar mereka. Dan sudah hampir mencapai mereka. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, apa yang membuat tentara Mesir itu mengejar Israel? Kalau saudara pernah baca, saudara akan tahu. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya traktir makan nih habis ini. Ya, semua saya traktir. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan kita nggak perlu buka lagi ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya dikatakan apa? Allah mengeraskan hati Fir'aun sehingga Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk mengejar Israel. Jadi yang membuat tentara Mesir mengejar Israel adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri. Sehingga dikatakan bahwa di depan Israel adalah Laut Tebrau, di belakang mereka adalah tentara Mesir. Jadi mereka dalam kondisi terjepit. Satu ketika ada seorang pemuda yang kritis ya, bertanya seperti ini, Pak, di depan memang ada laut, di belakang memang ada tentara Pak, kan bisa ke kiri atau ke kanan, betul apa betul? Iya toh, betul enggak? Itu kalau saudara enggak baca Alkitab dengan hati-hati. Ya, kalau kita membaca dengan hati-hati, maka saudara akan mendapati bahwa sesungguhnya mereka tidak bisa ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Karena di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu ada tebing-tebing batu yang curam. Jadi mereka melewati sebuah jalan sempit di tengahnya dan mustahil bagi mereka untuk ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi jawaban itu, pertanyaan itu sudah terjawab. Jangan tanya lagi ke kiri atau ke kanan ya. Di titik itu sebetulnya Israel ada di jalan buntu. Amin, setuju ya? Tapi pertanyaannya begini, siapa yang membawa Israel ke jalan buntu? Tuhan sendiri. Adakah saudara hari-hari ini sedang berada di jalan buntu? Kalau saudara ada di jalan buntu hari ini, sudah mendengar kabar baik ya.
Tapi perhatikan saudara, seringkali saya mendengar ada orang berkata begini, Pak, kalau kita ini dipimpin Tuhan, jalannya pasti lancar, Pak. Lancar, semua terbuka. Jadi yang lancar-lancar itu katanya dari Tuhan. Kalau yang buntu-buntu itu bukan dari Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan hari ini, Israel dibawa ke jalan buntu oleh Tuhan. Jadi jangan tolong dihakimi atau dinilai kalau jalan buntu itu pasti dari setan. Belum tentu juga saudaraku ya. Atau sebaliknya begitu ya. Nah pertanyaannya begini, kalau Tuhan bisa tuntun ke jalan yang lain, ke jalan yang lancar, ke jalan yang nyaman, ke jalan yang aman, kenapa dia tuntun Israel ke jalan yang buntu? Itu pertanyaan bagus. Ya, kenapa kalau dia bawa Israel ke jalan yang buntu? Saudara, setibanya mereka di tepi pantai Tebrau, dan ketika orang Mesir sudah begitu dekat untuk menyerang mereka, lalu Musa berseru kepada Allah. Dan Allah membuat satu perintah yang singkat, jelas, dan padat. Diperintahkannya Musa untuk mengangkat tongkatnya, untuk diulurkan ke arah Laut Tebrau. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba air laut itu menyibak ke kiri dan ke kanan. Sehingga di tengahnya terbukalah jalan tanah yang kering yang bisa dilalui oleh Israel, saudaraku. Lalu Israel mulai berjalan. Loh Pak, kan Israel itu berjalan Pak ya. Harusnya tentara Mesir bisa dong mengejar. Tentara Mesir dikatakan menggunakan 600 kereta perang, saudaraku. Itu kan lebih cepat pakai kuda. Ada yang bisa jawab, saudara? Israel jalannya pakai malaikat, ya lebih cepat lagi gitu. Enggak, saudaraku, ketahuan nih nggak pernah baca nih. Ya, kalau baca teliti, cermati gitu ya. Dikatakan apa? Tiang awan itu bergeser, lalu pindah ke belakang dan menjadi pembatas sehingga tentara Mesir tidak bisa menjangkau orang Israel. Seakan-akan ada pagar di belakang bangsa Israel yang menghalangi Mesir untuk mengejar mereka. Jadi walaupun jalan pelan, ya, karena mereka bawa ternak, bawa anak, bawa istri, tapi Mesir nggak bisa nguber mereka karena ada yang menghalangi, saudaraku. Haleluya, ya, ini berita baik, saudara. Singkat cerita, Israel sampai ke seberang dan di titik yang sama air laut kembali menyatu sehingga tentara Mesir mati tenggelam. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, apa maksudnya? Apa tujuannya Allah membawa Israel ke jalan yang buntu? Itu yang penting, saudaraku. Nah, ayat ini akan menjawab pertanyaan itu. Kita lihat Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka, ini seharusnya warnanya merah ya, percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudaraku, tujuan Tuhan membawa mereka ke jalan yang buntu adalah agar mereka menjadi percaya. Katakan percaya. Haleluya. Jalan buntu adalah tempat yang tepat untuk kita belajar percaya. Setuju apa enggak, saudaraku? Saudara setuju enggak setuju, tetap harus setuju ya. Karena ini firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau belajar sesuatu keterampilan atau keahlian, atau apapun itulah, Anda harus belajar di tempat yang tepat. Setuju? Kalau Anda ingin belajar berenang, Anda harus belajar di kolam renang. Jangan di mall atau di pasar, saudara. Anda dikira gila nanti. Kalau Anda mau belajar mendaki gunung, Anda harus belajar di gunung. Paling tidak di bukit lah. Kalau Anda mau belajar memasak, ya Anda harus belajarnya di dapur.
Dan itu pun harus dapur rumah sendiri, jangan dapur tetangga, saudara. Ya, demikian pula ketika kita mau belajar percaya, sebetulnya tempat yang tepat untuk belajar percaya adalah di jalan yang buntu. Ketika semua kemampuan kita, logika kita, kepandaian kita mentok, sudah tidak ada yang bisa memberikan solusi lagi, di titik itulah kita bisa belajar percaya kepada Dia. Hari ini Bu Prapti datang nggak? Ya, Bu Prapti, ya saudara kenal Bu Prapti ya? Yumain. Saudara, Bu Prapti itu pernah dibawa ke jalan yang buntu. Ya, saya ingat tahun 2019 dia memutuskan meninggalkan kepercayaan yang lama, lalu percaya kepada Yesus. Saya sendiri yang memuridkan beliau, mengajar. Dan saya sering bilang, kenapa? Karena begini, Bu Prapti ini waktu hadir, waktu masuk, waktu dalam kondisi di mana dia itu penuh masalah, saudaraku. Utangnya di mana-mana, saudaraku. Utang kos lah, utang anak sekolah lah, utang kepada teman-teman dan tetangga. Walaupun waktu itu entah kenapa jualan kopinya itu nggak seberapa laku. Dan waktu dia percaya kepada Yesus, dimuridkan, apa yang terjadi? Tuhan bawa dia ke jalan yang buntu. Kenapa? Enggak berapa lama COVID. Lockdown. Enggak ada yang beli kopi, saudaraku. Sedangkan kebutuhan dia banyak. Belum lagi buat nyicil utang. Tapi di titik itu, dia belajar percaya. Dia belajar mempraktekkan iman. Dia belajar mempraktekkan pengajaran yang dia dapat selama ini, saudaraku. Saya ingat betul, dia cuma bilang begini, Pak, saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Kantong beras yang Bapak kasih, saya cuma bisa doakan, Tuhan tolong, kami nggak punya uang. Dan kami nggak bisa beli beras lagi. Jangan sampai beras ini habis, tolong Tuhan. Cuma begitu. Dan apa yang terjadi? Beras itu dipakai setiap hari, tidak habis-habis. Selama 100 hari, bayangkan. Di titik itu, Tuhan membelah laut Tebrau. Di titik itu, beliau menjadi percaya. Kalau sekarang sudah tanya sama beliau, Bu Prapti, masih khawatir nggak tentang kebutuhan masa depan? Bagaimana hidup masa depan? Enggak, Pak, Tuhan Yesus pelihara saya. Kenapa? Karena pernah dibawa ke jalan buntu. Dan di titik itu dia belajar percaya. Saudara, kadang-kadang ada baiknya juga. Kalau dalam mendidik iman anak-anak kita, kita izinkan mereka masuk jalan buntu. Jangan langsung turun tangan, biarkan hadapi dulu. Karena di titik itu dia sedang belajar. Jadi jalan buntu adalah tempat yang tepat untuk kita belajar percaya. Jangan cari hamba Tuhan ke sana kemari. Yang perlu kita percaya itu Tuhan, bukan hambanya, betul? Tuhan yang perlu kita percaya dan untuk itu kita harus belajar. Yang kedua, masih tentang bangsa Israel, saudaraku. Ada satu tempat yang sangat bersejarah dan oleh karena itu dicatat di dalam Perjanjian Lama. Tempat itu adalah Gunung Hor. Ya, kalau saudara suka membaca, itu tercatat di Bilangan pasal 21. Gunung Hor. Kenapa? Karena bangsa Israel dalam perjalanan padang gurun melewati Gunung Hor. Ya. Saya nggak tahu kalau ada yang saudara yang pernah ke Israel, pernah lewat ini apa enggak ya. Tapi tempat ini dikenal bukan karena kenangan yang manis, saudaraku. Karena di tempat ini terjadi peristiwa yang menyakitkan. Di tempat ini Israel kembali dibawa Tuhan ke jalan yang buntu. Apa yang terjadi? Kita lihat Bilangan 21 ayatnya yang ke-6. 6, ayat 6. Oke.
Haleluya. Bilangan 21 ayat 6, bunyinya begini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Diperkirakan yang mati itu jumlahnya ribuan sampai puluhan ribu. Dalam satu hari mereka dipagut oleh ular beracun dan banyak korban jiwa di sana. Israel tidak bisa lari, tidak juga bisa melawan karena jumlah ular yang muncul di tempat di padang pasir itu terlalu banyak, saudaraku. Jadi mereka cuma bisa melakukan hal-hal yang sebisanya saja, tapi toh kalau nggak dipagut kakinya, nggak dipagut lututnya, nggak dipagut pahanya, dipagut di mana saja, racun itu pasti menjalar kemana-mana ya. Jadi akibatnya tetap buruk. Ini adalah jalan buntu, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebetulnya peristiwa ini jelas. Kalau kita baca ayat selanjutnya, kita akan mengetahui kenapa Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu untuk menyerang Israel. Saudara akan dapati bahwa Alkitab mengatakan ketika itu Israel memberontak kepada Tuhan dan menolak dipimpin Musa untuk meneruskan perjalanan. Itu penyebabnya. Dan oleh karena itu, Tuhan membawa mereka ke jalan yang buntu. Mari kita lihat Bilangan 21 ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Perhatikan yang warna merah, mereka berkata, kami telah berdosa. Jadi tujuan Tuhan membawa mereka ke jalan yang buntu untuk kali ini adalah membuat mereka sadar akan dosanya, lalu mereka bertobat. Jalan buntu adalah tempat yang tepat untuk bertobat. Katakan 1, 2, 3. Jalan buntu. Saya mau bilang begini, saudara. Sebetulnya Tuhan itu tidak suka membawa kita ke jalan yang buntu. Kalau Tuhan sampai lakukan itu sebetulnya pilihan terakhir. Dan itu kita bisa lihat polanya dalam Alkitab dilakukan Tuhan berulang-ulang. Setiap kali Tuhan mau menegur Israel, setiap kali Israel menyimpang atau jatuh dalam dosa, dan Tuhan tegur mereka. Tuhan tegur mereka dengan cara apa? Cara yang halus, saudaraku. Dikirimkannya seorang nabi. Nabi itu lalu berfirman kepada bangsa Israel, mengatakan untuk bangsa Israel bertobat meninggalkan dosanya. Nabi pertama enggak didengar, dikirimkannya nabi kedua. Nabi kedua dibunuh sama Israel, dikirimkannya nabi ketiga. Jadi saya mau bilang begini, kalau sampai Tuhan membawa mereka ke jalan buntu, karena teguran halus udah enggak didengar lagi, saudaraku. Dan akhirnya itu yang Tuhan buat, membawa mereka ke jalan yang buntu. Jadi saya mau bilang, saudara, ya, kalau ditegur Tuhan, ojo ngeyel, saudara. Coba katakan sama-sama, kalau ditegur Tuhan, ojo, iya, pinter, haleluya. Teman saya seorang gembala di Jakarta, satu kali dia cerita sama saya begini, saya ada pasang suami istri yang sudah lansia loh saudara, umur sudah di atas 50. Istrinya itu rajin berdoa, tapi suaminya dablek diomongin, jadi susah gitu ya. Sebetulnya kenapa sih suaminya, bro? Saya manggil dia bro. Dia itu enggak selalu setiap malam pasti minum minuman beralkohol. Paling enggak ngebir lah gitu. Padahal loh, usianya itu udah lansia. Ya udah enggak waktunya lah ya. Sekalipun masih muda juga kan enggak harus begitu. Dan
Istrinya udah ngomongin bolak-balik, Pak, Bu berhenti. Karena itu buang-buang duit, itu mengganggu kesehatan. Dan ketiga, kalau udah mabuk, repotin saudara. Betul apa betul ya? Kan gitu ya. Jadi diomongin sama istri. Istrinya itu ngomongin nggak tahu udah berapa kali, sampai akhirnya dia bilang, Pak Pendeta tolong dong mampir ke rumah saya. Tolong dong suami saya dibilangin gitu. Pendetanya datang, bertamu ya, bawa oleh-oleh. Terus akhirnya setelah ngobrol sang kemari, terus dia, Pak, Bapak ini badannya disayang-sayang Pak, sehat, jangan sampai sakit. Kalau sakit tuh, waduh biayanya gede hari ini Pak. Jadi lebih baik Bapak berhenti aja, pensiun dari bir gitu ya, pensiun dari minuman beralkohol. Dia jawab enteng, cuma buat anget-angetan katanya gitu ya, anget-angetan doang Pak. Saya emang nggak sampai mabok, itu bohong sebetulnya. Saya nggak sampai mabok, nggak ngerepotin orang. Paling kalau sudah banyak, saya cuma tidur. Tapi tidurnya di mana nggak ketahuan. Bisa tidur di halaman, tidur di jalan gitu ya. Jadi nggak mempan juga, saudara. Nah, satu kali, Bapak ini punya dua hal yang amat disayangi. Pertama adalah sepeda motor tua. Ya, sepeda motor tua, kalau nggak salah itu mereknya sekarang udah nggak ada, BMW, saudara. Moge jadul, moge jadul ya, bukan moge modern, moge jadul gitu. Dia tuh paling demen, jadi tiap hari dicuci. Yang kedua, hal yang paling dia cintai itu apa? Cucunya yang umur 8 tahun itu paling dia sayang gitu ya. Satu kali pagi-pagi hari Minggu ya, istrinya berangkat ke gereja, dia nggak ikut. Dia cuci itu sepeda motor, dicuci sampai bersih, dinikmati saudara. Orang kalau kerja dinikmati itu kan nggak capek rasanya, dinikmati sama dia. Terus tiba-tiba cucunya keluar, opa gitu. Nah waktu, ini nak, ayo kamu duduk di atas, ini motor opa, didudukin ya. Nah, sambil opanya lap-lap begini. Terus terakhir supaya cepat kering ya toh, dipanasinlah mesinnya. Jreng, deng, 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 deng. Sambil cucunya di atas. Ya, 8 tahun lah udah bisa gitu ya. Nah, tapi cucunya tuh nggak ngerti. Sampai ketika agak miring-miring, diinjak persetelan, jegeng. Udah diinjak, digereng gitu. Apa yang terjadi saudara? Itu dalam kondisi standar, dalam kondisi di standar ya. Tiba-tiba itu kan tenaganya gede. Itu melompat ke atas, ban depannya, geng. Opanya kaget saudara. Dirangkul itu cucunya, tapi udah terlanjur terangkat nabrak tembok gitu. Duak, opanya jatuh. Untung cucunya nggak apa-apa, cuma lecet-lecet sedikit. Opanya saudara patah tulang di beberapa tempat, dibawalah ke rumah sakit. Ya kita tahulah kalau udah begitu kan harus dioperasi, pasang pen dan seperti itu kira-kira ya. Ketika dioperasi, dimasukkan ke ruang operasi sama dokter biasa, disuntik obat bius dulu, ya kan? Sebelum dibuka-buka kita disuntik. Suntik. Terus diajak ngobrol. Pak dokter kok masih sakit Pak dokter? Ya saya tambah lagi, suntik lagi. Pak dokter masih sakit Pak dokter. Ternyata setelah ditambah beberapa kali, dia tetap kesakitan. Dan dokter itu mencoba mencari, kenapa ini kok orang ini enggak pingsan, maksudnya kan kalau itu semaput gitu ya. Dan dokternya cuma, oh Bapak peminum ya? Iya Pak, saya suka minum tiap hari. Saudara, akhirnya kan itu kan tetap namanya obat bius juga ada maksimumnya, saya nggak tahu gimana ya. Ya sampai maksimum dia nggak berani kasih lagi. Tapi kuda kadung itu ya dilakukan itu saudara, waktu di operasi itu dia jerit-jerit, aduh sakit dok, aduh sakit dok, aduh sakit dok. Ya, akhirnya selesai juga dalam kondisi tetap kesakitan. Tapi saudara, sejak hari itu
dia nggak mau minum lagi. Kenapa? Sudah ketemu jalan buntu. Kadang-kadang orang itu perlu kepentok dulu, baru berhenti. Makanya kalau ditegur Tuhan, ojo, pinter ya, ojo ngeyel. Nanti kalau suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu ada yang ngeyel, omong ojo ngeyel pak, gitu ya. Yang ketiga ini yang terakhir, saudara, ya. Anda kan suka kalau terakhir. Ada seorang raja yang bernama Yosafat. Dia adalah seorang raja yang cinta akan Tuhan. Nah, pada saat Yosafat memerintah, dia memerintah kerajaan Yehuda ya, bukan kerajaan Israel. Pada saat dia memerintah, Tuhan izinkan Yosafat masuk ke jalan buntu. Jadi saya mau bilang saudara, kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, berulang kali, puluhan kali, mungkin ratusan kali, Tuhan pakai jalan buntu. Ya. Apa yang dimaksud dengan jalan buntu dalam kehidupan Yosafat? Yaitu pada saat dia memerintah, ada 3 suku bangsa besar yang bersepakat, bersatu padu untuk mengeroyok si Yosafat, mengeroyok kerajaan Yehuda secara bersama-sama, yaitu Amon, Moab, dan Edom. Ini 3 suku bangsa besar. Satu aja kekuatan militernya seimbang. Ini 3 jadi 1, saudaraku. Jadi gabungan dari tentara 3 suku bangsa ini akhirnya jumlah tentaranya menjadi jauh lebih besar daripada tentara Yehuda. Jadi dipastikan Yehuda ini di atas kertas pasti kalah lah. Misalnya 1 juta melawan 4 juta gitu. Enggak mungkin menang, saudaraku. Dan Yosafat coba cari akal, gimana caranya dia bisa, paling enggak kalau enggak menang ya bisa bertahan lah. Tapi dia itu enggak dapat solusi, saudara. Coba kita lihat ya, di 2 Tawarik 20 ayat 12. Ini adalah perkataan Yosafat. Ya Allah, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena perhatikan, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Ini menunjukkan bahwa jumlah tentaranya memang kalah jauh. Yang datang menyerang kami. Perhatikan kalimat selanjutnya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dia udah kehabisan akal. Kita udah nggak tahu lagi nih. Mau gimana kita nggak bisa mikir lagi, kata dia. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat diperhadapkan Allah di jalan yang buntu. Singkat cerita, Tuhan memberikan sebuah instruksi. Dia bilang begini kepada Yosafat, ini saya persingkat saja ya. Engkau akan tetap maju ke medan tempur, tapi engkau akan menang tanpa bertempur. Nah, luar biasa nih ya. Engkau akan tetap maju ke medan tempur, tapi engkau akan tetap menang. Engkau menang tanpa bertempur. Lalu apa yang Yosafat buat, saudaraku? Lalu Yosafat mempersiapkan tentara-tentaranya yang terbaik, lalu mengirim mereka ke medan tempur, tapi di depan barisan tentaranya, dia tempatkan para penyanyi yang memuji Tuhan. Jadi bukan dia letakkan panah, tombak, dan segala macam, tapi di barisan yang paling depan adalah para penyanyi yang bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Saudara tahu nggak? Ketika mereka mulai berjalan lalu memuji Tuhan, makanya kan ada istilah, ada kemenangan di balik puji-pujian. Katanya begitu ya. Ini sebenarnya asalnya dari cerita ini. Nah, ketika mereka maju dan puji-pujian dinyanyikan, yang terjadi adalah Bani Amon, Moab, dan Edom saling membantai, saling menyerang sendiri. Entah kenapa, mereka tuh saling tusuk, saling tikam sendiri. Sehingga ketika barisan Yehuda sampai ke medan pertempuran, mereka cuma melihat bangkai saja dari musuhnya. Saudara, jalan buntu yang ketiga, ini
memberikan sebuah pengertian kepada Yosafat bahwa kemenangan hanya datang dari Tuhan. Katakan sama-sama, kemenangan. Jadi Tuhan membawa Yosafat kepada jalan buntu ini supaya Yosafat sadar bahwa kemenangan hanya datang dari Allah saja. Sejak hari itu, hidup Yosafat berubah. Dia menjadi pribadi yang bergantung kepada Allah. Saudara, kalau kita sadar benar loh ya, bahwa kemenangan atau keberhasilan dalam hidup kita itu sebetulnya hanya datang dari Tuhan. Itu pasti merubah sikap hidup kita, saudaraku. Itu akan membuatmu rendah hati. Akan membuatmu semakin melekat kepada Tuhan. Akan membuatmu tidak akan mengandalkan manusia. Karena tidak peduli seberapa pintar kita, seberapa kaya kita, seberapa hebat kita, kita akan berkata, tanpa Tuhan aku tidak berdaya. Daud ini adalah raja yang Alkitab catat apa? Tidak pernah kalah berperang. Saudara tidak akan mendapati dalam Alkitab dikatakan Daud kalah berperang. Enggak akan ada. Yang ada adalah Daud menghindari perang. Itu memang pernah ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia tidak berperang melawan Saul, dia menghindari Saul. Tapi Daud sepanjang hidupnya lalu membuat sebuah tulisan. Ini saya bacakan jadi saudara ya. Dia bilang begini di Mazmur pasal 18. Allah melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Secara sederhana Daud mau bilang, kemenangan yang aku peroleh selama ini itu sebenarnya datang dari Tuhan. Paulus memberikan sebuah kalimat yang senada. Dia bilang begini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya apa? Bersama Allah kita pasti menang. 2 bulan lagi gereja kita berulang tahun yang ke-16 ya. Usianya sudah 16 tahun. Sebuah usia yang menurut saya luar biasa. Dan kalau kita melihat ke belakang sebentar, 16 tahun perjalanan gereja ini, berulang kali kita itu menghadapi jalan buntu. Berulang kali kita harus menghadapi jalan buntu. Baik masalah keuangan, masalah tempat, masalah difitnah, dan segala hal kita harus hadapi. Termasuk tempat ini ada, ini karena kemurahan Tuhan. Saudaraku. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena pihak RW sudah mengatakan kepada saya, Anda dilarang untuk membuka gereja di sini. Jadi ada banyak jalan buntu yang kita harus hadapi. Saya ingat tahun 2019, di mana kita diminta keluar dari tempat yang dulu kita sewa di atas Alfamart, ya, di samping pom bensin Tidar, dulu kita kan sewa di sana. Tanpa alasan yang jelas, dia bilang begini, Pak, saya kasih waktu 3 bulan, Bapak harus keluar. Karena tempat ini tidak disewakan lagi. Padahal kita senang di tempat itu. Tempatnya nyaman, cukup baik. Dan ya itu hak dia lah. Lalu saya mencoba kemana-mana untuk mencari tempat pengganti, tapi nggak dapat juga. Adapun harganya cukup mahal. Dan di tahun 2019 itu, ada masalah yang berbeda hadir dalam kehidupan saya di mana putri saya Grace dipanggil pulang. Ya, itu juga membuat kami terpukul. Lalu beberapa waktu kemudian COVID hadir di Indonesia di mana ibadah tidak boleh dilakukan, harus secara online, dan itu mendatangkan masalah keuangan yang sebenarnya cukup berat buat kita. Lalu di titik yang sama ada beberapa anggota kita yang entah kenapa, saya tidak berkata mereka salah, tapi mereka meninggalkan gereja ini. Dan saya cuma berpikir, kenapa Tuhan? Gitu. Lalu nggak berapa lama saya harus mengalami serangan jantung. Saudara, sebagai manusia kadang-kadang saya juga kehabisan akal dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun saya mau bilang bahwa
hari ini gereja ini ada, itu semua karena Tuhan. Karena berulang kali saya melihat bahwa ternyata saya ini lemah. Ternyata saya ini nggak bisa apa-apa. Ternyata saya ini bodoh. Maaf ya, apa yang saya kira keahlian saya dulu, itu ternyata nggak ada apa-apanya. Tidak bisa memberikan solusi. Nggak bisa, saudaraku. Ya, istri saya tahu bahkan pada satu titik saya mau pensiun jadi pendeta, bilang gitu. Udah saya balik aja ke dunia usaha. Bukan karena saya frustrasi, saudara. Karena saya udah kehabisan akal, saya nggak tahu harus berbuat apa. Ya, saya nggak ngomong sama saudara karena saya rasa nggak baik untuk melemahkan iman jemaat. Waktu itu saya cuma bicara sama istri saya aja. Tapi pada saatnya berkali-kali Tuhan juga membuka jalan buntu, memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, saya bisa mengerti bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab diperhadapkan ke jalan yang buntu. Dan itu merubah hati, merubah sikap, merubah cara pandang kehidupan mereka. Sebagai salah satu contohnya adalah Musa. Musa itu orang yang hebat loh. Saudara memimpin, maaf ya, saya memimpin 100 orang di tempat ini aja, itu saya kelabakan. Dia 2 juta orang, saudara. Wis, segitu banyak orang yang dablek-dablek di sana. Ya, iya. Kalau saya jadi Musa, Tuhan tolong angkat dia lebih tinggi sampai ke surga. Ya, ganti dia dengan yang lain. Bisa begitu loh saudaraku. Tapi Musa itu hebat. Tapi tahu nggak saudara, pada satu titik Musa itu dihadapkan Tuhan. Jalan yang buntu. Supaya dia bisa mengerti bahwa Musa, selama ini engkau bisa lewati semuanya. Karena aku mendampingimu. Itu yang Tuhan mau bicara kepada Musa. Oleh karena itu satu kali Musa membuat sebuah lagu. Ya, kunci E. Saudara pasti tahu lagu ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Di titik ini saya mengerti kenapa Musa berdoa seperti itu. Dan saya percaya pada satu titik Anda akan melakukan hal yang sama. Dan saat itu engkau sedang dirubah Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang tidak malu mengakui kekurangan dan kelemahannya. Pribadi yang selalu meninggikan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Untuk itulah Tuhan memperhadapkan kita ke jalan yang buntu. Karena jalan yang buntu itu dipakai Tuhan untuk mengajar kita, untuk menegur kita, untuk membentuk kita. Saya tidak berdoa untuk saudara segera ketemu jalan yang buntu. Itu kedaulatan Dia. Tapi mari kita memiliki sebuah cara pandang yang benar. Bila mana engkau sedang diperhadapkan ke jalan yang buntu, engkau tahu Tuhan sedang beracara denganmu. Dan di ujungnya itu ada kebaikan Allah. Oleh karena itu, Daud membuat tadi ayat yang pertama dia bilang apa? Dia membimbingku ke arah yang tenang, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Di ujungnya engkau akan menemui air yang tenang dan menemukan jalan yang benar. Baik, saya mengajak kita menyanyikan lagu tadi sebentar. Kunci E. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu
setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang tahu cara terbaik untuk mengajar kami, membentuk kami, dan menegur kami. Mari lakukan apapun yang Kau mau atas hidup kami, karena sesungguhnya hidup kami ini sudah menjadi milik-Mu. Oleh darah-Mu Engkau sudah menebus dan membeli hidup kami. Kami bersyukur, sekalipun Engkau harus perhadapkan kami ke dalam jalan yang buntu Tuhan. Asal kami boleh tetap berjalan bersama-Mu. Kami bersedia Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur padamu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom. Saya akan langsung masuk dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu Saudara dan bisa memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu depan. Untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link yang dibagikan di grup WA gereja kurang lebih jam 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap hari jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan di tempat ini setiap hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang ingin hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Komsel diadakan sesuai dengan jadwal masing-masing komsel. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami boleh berkumpul beribadah hari ini, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga boleh menerima firman yang berharga daripada-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami terima hari ini bisa berakar, bertumbuh kuat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami yang menyampaikan firman-Mu. Berkatilah penggembalaannya, kesehatannya, pelayanannya, semuanya Tuhan, sehingga melalui hidupnya kami domba-domba-Mu semakin mengenal-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati juga Esi serta anak-anaknya juga Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu WL, guru sekolah minggu, pemain musik, semuanya Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau urapi kami, sehingga kami bisa melayani-Mu semuanya dengan tulus, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga bawa seluruh jemaat GBI Hope, baik yang bisa hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Engkau yang mengurapi kami satu persatu, Engkau yang menyertai kami, memampukan kami untuk bisa menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang membuat kami berhasil dalam apapun yang kami kerjakan, sehingga orang-orang sekitar kami bisa melihat bahwa Engkau Yesus Tuhan Raja kami. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang sekitar kami, jamalah mereka, berikan mereka hati yang mau mengenal-Mu, yang mau mendengarkan firman Injil-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara ini, berikan negara ini curahan lawatan-Mu Tuhan, berikan negara ini kasih-Mu Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan.
Dan kami juga bawa para pemimpin negeri ini, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, semuanya Tuhan. Berikan mereka hati pemimpin sehingga apapun yang mereka putuskan semuanya untuk kesejahteraan rakyat aja Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan kami Tuhan. Biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus. Dan persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Sebentar kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Ada makanan yang disediakan di depan, Tuhan memberkati.